Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Siti Aminah EPD selaku dosen mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi, dan tak lupa kepada teman-temanku kelas C1 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lailatul Humairah dengan NIM 211101030008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak menjadi jiwa dari keberadaan agama Islam itu sendiri. Pendidikan akhlak dapat dipahami sebagai proses mengupayakan pembentukan akhlak yang baik dengan meninggalkan akhlak yang buruk. Dalam proses pendidikan akhlak ini, tertanamnya akhlak yang baik adalah tujuan dari keberadaan pendidikan akhlak itu sendiri. Pendidikan akhlak ini sangat penting dilakukan karena pada hakikatnya proses kehidupan bermuara pada pencapaian akhlak dalam bingkai keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik merupakan mutiara kehidupan yang keberadaannya tidak dapat dihasilkan dari proses yang instan, melainkan diperlukan proses yang panjang dan sangat kompleks. Barangkali ada yang mempertanyakan, mengapa akhlak adalah suatu hal yang penting? Akhlak memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW diutus ke bumi pun untuk memperbaiki akidah dan menyempurnakan akhlak. Akhlak adalah bukti dari pengalaman ilmu di mana dalam prosesnya ada keterpaduan antara pengetahuan dengan sikap dan perilaku. Akhlak pun menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Derajat kemanusiaan manusia dapat diukur dari seberapa baik akhlak yang ia miliki. Pada prakteknya, akhlak merupakan nilai keberhargaan manusia. Keberadaan akhlak merupakan bahasa universal yang diterima dan dipahami oleh manusia dari setiap golongan manapun. Singkatnya, setinggi apapun ilmu, presentasi, dan pencapaian yang diraih oleh manusia, ia tidak akan berharga jika ia tidak memiliki akhlak yang baik. Akhlak menjadi bahasa yang dimengerti kebaikan dan keburukannya oleh siapapun, baik itu dari tukang cilok sekalipun, sampai mereka yang memiliki titel profesor, seperti yang ada dalam hadis Rasulullah dalam kitab Subul Salam. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqulu min husnil khuluqin. Ahrajuhu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Artinya, dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangannya daripada akhlak yang terpuji. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan ia mensahihkannya. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat.
tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadirin yang berbahagia, sekurang-kurangnya akhlak dapat dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama, akhlak terpuji atau yang dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan baik yang datang dari sifat-sifat batin yang ada dalam hati menurut syara. Contohnya, pada hadis Rasulullah SAW dalam kitab Subulus Salam. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatakharas sadaqa hatta yaktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilan nar wa ma yazalul rajulu yakdhibu wa yatakharal kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian berkata jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa akan kepada syurga. Sesungguhnya seseorang senantiasa berkata jujur dan selalu berusaha jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta dapat menyeret kepada kejahatan dan kejahatan dapat menyeret kepada neraka. Sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaq alaih. Banyak hal yang dikategorikan sebagai akhlak yang baik atau terpuji. Di antaranya adalah sikap amanah, ikhlas, tawadu, qanaah, dan sebagainya. Jika dalam suatu masyarakat tertanam akhlak terpuji, maka ia tentunya akan tercipta kehidupan yang indah, damai, dan bahagia. Akhlak terpuji ini melandasi hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam. Yang kedua, akhlak tercela atau akhlakul masmumah. Sifat-sifat tercela ini menjadi sebab tidak diterimanya amal manusia. Beberapa akhlak tercela yaitu ujub, takabur, riya, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan pentingnya pendidikan akhlak, orang tua memiliki peran yang besar sebagai desainer utama proses pendidikan akhlak. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam proses pendidikan akhlak anak. Bukankah anak-anak itu amanah bagi orang tuanya? Bukankah anak-anak ibarat kertas putih yang memiliki ruang tak terbatas untuk diwarnai oleh lingkungan terdekatnya? Orang tua merupakan lingkungan terdekat anak dari sisi intensitas waktu. Mereka memiliki waktu terbanyak dalam membersamai anak. Orang tua pun menjadi malaikat pertama yang membersamai anak ketika ia lahir, yang pada prakteknya setiap tindakan dan sikap orang tua menjadi hal yang menentukan perkembangan anak. Ikatan emosional antara orang tua dan anak menjadi suatu kekuatan dalam pembentukan akhlak anak. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat saudara ambil. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Syukron kasiron. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.